Materi yang kita pelajari pada bab ini yaitu pengendalian mutu produk atau yang disebut juga dengan quality control. Mengendalikan mutu produk merupakan upaya menjaga kepercayaan konsumen terhadap produk dan produsen. Adapun aspek yang perlu diperhatikan dalam melakukan pengendalian mutu produk antara lain yang pertama adalah sistem pengendalian produk. Sistem pengendalian produk merupakan rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan kebijakan perusahaan untuk menjaga dan memelihara produk yang dihasilkan. Ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan dalam sistem pengendalian produk antara lain. Yang pertama, pengendalian persediaan dan pengadaan bahan. Yang kedua, pengendalian proses produksi. Dan yang ketiga, pengendalian tenaga kerja. 2. Standar kualitas produk. Untuk menjaga kepercayaan konsumen terhadap produk, kualitas produk harus selalu dijaga. Salah satu hal yang dapat dilakukan adalah membuat standar kualitas produk serta kewajiban untuk menaatinya. A. Tujuan standar kualitas produk. 1. Menjembatani kepentingan konsumen dan produsen. 2. Melancarkan pergerakan arus barang dan jasa dalam perdagangan. 3. Meminimalkan hambatan dalam kegiatan operasional produksi dan pemasaran. 4. Mempercepat penyesuaian sistem standar mutu. 5. Meningkatkan daya saing melalui kualitas dan keamanan produk. 6. Memudahkan penyesuaian mutu produk berdasarkan standar yang berlaku. B. Jenis standar kualitas produk. 1. International Organization for Standardization atau ISO. ISO adalah badan standarisasi internasional yang berwenang menetapkan standar mutu, salah satunya untuk produk. Standar yang ditetapkan ISO dapat menjamin kualitas, keamanan, dan fungsi sebuah produk. Manfaat penerapan standar ISO dalam bidang bisnis adalah meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk perusahaan. 2. Standar Nasional Indonesia atau SNI. SNI adalah standar nasional di Indonesia yang disesuaikan dengan WTO Code of Good Practices. Pada dasarnya, fungsi penerapan standar nasional Indonesia terhadap produk sama dengan penerapan standar ISO, yaitu meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap perusahaan. Syarat perumusan standar mutu atau perumusan SNI adalah sebagai berikut. 1. Keterbukaan atau openness. 2. Transparansi atau transparency. 3. Konsensus dan tidak memihak atau consensus and impartiality. 4. Efektif dan relevan atau effectiveness and relevance. 5. Koheren atau coherence. 6. Berdimensi pembangunan atau development dimension. 7. Mutu baku atau standard quality. Aspek selanjutnya yang harus diperhatikan yaitu pengendalian kualitas produk, misalnya dengan pendekatan pengendalian kualitas produk yang terdiri atas beberapa elemen, yaitu pertama, elemen produksi adalah kesesuaian antara manajemen produksi dan proses produksi dengan integritas perusahaan. 2. Komposisi produksi yang mencakup pengetahuan, keterampilan, pengalaman, dan kualitas kerja. 3. Elemen lunak meliputi tenaga kerja, kejujuran, sikap kerja, motivasi, moral, dan kualitas kerja. Dan yang keempat, kontrol produksi meliputi pemantauan visual produk oleh petugas, kemudian pencatatan dan deskripsi apabila terdapat produk yang kualitas mutunya tidak memenuhi standar. Kemudian dengan pertimbangan standar kualitas produk. Standar mutu produk menurut Fauzia ditentukan dengan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama adalah kualitas produk pesaing, yang kedua manfaat akhir produk yang dihasilkan, yang ketiga kesesuaian harga jual dengan kemampuan konsumen sasaran, dan yang keempat kerutinan kontrol kualitas produk atau quality control. Aspek lainnya yang perlu diperhatikan adalah kinerja sistem produksi. Kinerja sistem produksi dapat diukur berdasarkan 1. Perspektif finansial. Perspektif finansial memandang keberhasilan sistem produksi berdasarkan hitungan biaya produksi, harga jual, dan keuntungan. Yang kedua, perspektif pelanggan. Pengukuran perspektif pelanggan dapat dilakukan melalui kegiatan pengukuran besarnya pangsa pasar, akuisisi pelanggan, tingkat kepuasan pelanggan, retensi pelanggan, dan keuntungan bagi pelanggan. Yang ketiga, perspektif proses internal bisnis. Hal yang dinilai adalah besarnya upaya atau kinerja untuk menciptakan produk yang dapat memberikan kepuasan bagi konsumen ataupun perusahaan. Dan yang keempat, perspektif pertumbuhan dan pembelajaran. Perspektif ini mengacu pada organisasi bisnis yang terus memantau kompetensi, meningkatkan pengetahuan, dan memperhatikan kesejahteraan tenaga kerjanya. 5. Pendekatan quality control atau QC. Pengendalian kualitas adalah upaya mencegah terjadinya penyimpangan dalam proses produksi. Tujuan lain dari QC adalah memperbaiki kesalahan yang timbul pada proses produksi sebelumnya.
Pendekatan QC umumnya dilakukan melalui 3 cara, yaitu sebagai berikut. A. Pendekatan masukan atau input. Salah satu faktor penentu keberhasilan proses produksi adalah terpenuhinya kebutuhan atas produk yang berkualitas. Kualitas produk pada dasarnya sangat dipengaruhi oleh bahan baku, baik dalam hal penyimpanan maupun pengolahan. Bahan baku yang digunakan dan diolah hanyalah bahan baku yang memenuhi standar kualitas produksi. Tenaga kerja yang akan digunakan diseleksi dengan ketat dan peralatan produksi dipilih dengan cermat. B. Pendekatan proses atau proses. Pengendalian proses produksi dilakukan melalui pengawasan yang ketat terhadap proses produksi. Setiap tenaga kerja yang akan melakukan proses produksi harus diberikan pemahaman terkait prosedur operasional standar atau POS. Pelaksanaan proses produksi dengan berpedoman pada POS akan meminimalkan penyimpangan dan kerusakan peralatan produksi. C. Pendekatan hasil atau output. Pendekatan hasil dilakukan dengan mengamati kesesuaian produk akhir dengan standar yang telah ditetapkan. QC melakukan pemeriksaan sampel produk hasil produksi dari berbagai aspek, baik dimensi, ukuran, warna, maupun fungsi produk.